Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita yang kita masih belum menyelesaikan kitab Yeskiel ya. Jadi kita akan membaca dan membahas apa yang saya dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca sebentar. Dan untuk itu ya kita memulai dengan doa karena berharap sungguh Roh Kuduslah yang nanti beracara gitu ya. Karena dalam program ini saya tidak menggali dengan teori, secara teori ya, secara ilmu teori gitu maksud saya. Saya tidak melihat bahasa aslinya, saya tidak melihat referensi buku apapun gitu ya. Saya cuma mengandalkan ayat yang kita baca dan tuntunan Roh Kudus yang kita mintakan setiap kita memulai tadarusan Alkitab ya. Dengan harapan nanti saudara pun dengan melihat ini mulai berani membaca Alkitab, mulai juga bukan cuma berani membaca Alkitab ya, tapi mulai berani merenungkan Alkitab ya. Dengan pertolongan Roh Kudus pasti nanti kita mendapatkan remanya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat kali ini, hari ini kami sudah diberkati Tuhan, dan kami mau mulai melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Bicara kepada kami, singkapkan yang masih tersembunyi, yang tersirat, yang tersurat juga, semakin jelas kami mengerti, dan akhirnya kami semua setelah menyelesaikannya mendapatkan rema dari Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Mari sama-sama kita siapkan Alkitab kita, saudara ya. Kita menyiapkan Yeskiel ya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Ya, Yeskiel pasal 16 kita akan melanjutkan ayat ke-15 ya. Karena ayat pertama dan ayat sampai ayat 14-nya kita sudah membaca dan merenungkannya di tadarusan episode sebelumnya ya. Semua pertinggalnya masih ada di channel YouTube ini. Bapak Ibu yang baru join atau beberapa waktu terakhir ini baru join, Bapak Ibu harus tahu bahwa kita sudah menyelesaikan tadarusan Alkitab di seluruh perjanjian baru ya. Dari Matius sampai dengan Wahyu kita sudah selesaikan, dan ada pertinggalnya juga di channel ini, nanti Bapak Ibu bisa mencarinya ya. Kita sama-sama terus membaca Alkitab dengan sungguh gitu ya. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-15, periskopnya persundalan Yerusalem dan hukumannya. Ayat 15. Tapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kubelikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki, dan engkau bersundal dengan mereka. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu, kuberikan makananmu. Engkau mempersembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum, demikian firman Tuhan Allah. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku, dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persundalan ini masih perkara enteng? Oh, engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu, engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Dan
Sesudah segala kejahatanmu itu, celakalah engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap persimpangan jalan kau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu, si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Lihat, aku telah melawan engkau, yang telah mengurangi bagianmu dan menyerahkan engkau kepada kesenangan orang-orang yang membenci engkau, yaitu perempuan-perempuan Filistin, yang merasa malu melihat tingkah lakumu yang mesum itu. Engkau bersundal juga dengan orang Asyur. Oleh karena engkau belum merasa puas, ya, engkau bersundal dengan mereka, tapi masih belum merasa puas. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu dengan negeri perdagangan Kasdim, tapi dengan itu juga engkau belum merasa puas. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau melakukan segala-galanya, yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam, yang membangun tempatmu yang tinggi pada setiap persimpangan jalan, dan membuat bukit pengorbananmu di tiap-tiap tanah lapang. Tapi engkau tidak seperti sundal biasa, oleh karena engkau menolak upah sundal. Hai istri yang berjinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Kepada semua perempuan sundal orang memberi upah, tapi engkau sebaliknya. Engkau yang memberi hadiah umpan kepada semua yang mencintai engkau sebagai bujukan, supaya mereka dari sekitarmu datang kepadamu untuk bersundal. Maka dalam persundalanmu, engkau adalah kebalikan dari perempuan-perempuan yang lain. Bukan orang yang mengejar engkau hendak bersundal, tapi engkau yang memberi upah persundalan. Sedang engkau tidak diberi apa-apa. Itulah kebalikannya padamu. Oleh karena itu, hai perempuan sundal, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena engkau menghamburkan kemusuhanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu dan dengan berhala-berhalamu yang keji, dan oleh karena darah anak-anakmu yang engkau persembahkan kepada mereka. Sungguh, oleh karena itu, aku akan mengumpulkan semua kekasihmu, yaitu yang merayu hatimu, baik yang kau cintai maupun yang kau benci. Aku akan mengumpulkan mereka dari sekitarmu untuk melawan engkau, dan aku akan menyingkapkan auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aku akan menghakimi engkau seperti orang menghakimi perempuan-perempuan yang berjinah dan yang menumpahkan darah, dan aku akan melampiaskan atasmu murka dan kecemburuanku. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, dan mereka akan meruntuhkan tempatmu yang tinggi dan merusakkan bukit-bukitmu. Mereka akan menelanjangi engkau, merampas perhiasan-perhiasanmu, dan membiarkan engkau telanjang bukit. Mereka akan menyuruh bangkit sekumpulan orang melawan engkau, yang melempar engkau dengan batu dan memancung engkau dengan pedang-pedang mereka. Mereka akan membakar rumah-rumahmu, menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan banyak perempuan. Dengan demikian aku membuat engkau berhenti bersundal, dan upah sundal tidak akan kau berikan lagi. Demikian aku melampiaskan murkaku kepadamu, sehingga cemburuku kepadamu reda kembali. Barulah aku merasa tenang dan tidak sakit hati lagi. Oleh karena engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, tapi dengan semuanya ini membuat aku gemetar kemarahan. Sungguh, aku juga akan menimpakan kelakuanmu atas kepalamu, demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah engkau melakukan kemesuman ini lagi di samping segala perbuatan-perbuatanmu yang keji? Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau. Begitu ibu, begitu anak. Anak ibumu engkau yang jijik melihat suaminya, dan anak-anaknya laki-laki, dan adik kakakmu perempuan engkau yang jijik melihat suami kakakmu perempuan engkau, yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Ibumu adalah orang Heti, dan ayahmu adalah orang Amori. Kakakmu yang tertua adalah Samaria, yang beserta anak-anak perempuan diam di sebelah utaramu. Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anak perempuan diam di sebelah selatanmu. Bukankah hidup menurut perbuatan mereka? Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka? Dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Sebentar lagi saja, engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya Sodom, kakakmu yang termuda beserta anak-anak perempuan yang tidak berbuat seperti engkau lakukan beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan. Tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sudah aku melihat itu. Dan Samaria tidak membuat setengah pun dari dosa-dosamu. Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua. Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Tanggunglah nodamu ini, hai engkau, yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan, dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka. Mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu
dan tanggunglah nodamu, karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Aduh, saudara. Kalau kita baca, agak kesulitan ya kita mengerti. Tapi kalau Bapak Ibu memperhatikan pasal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai kita ketemu di Yeskiel pasal 15 ini, ya, kita mengerti bahwa ya di dalam ayat-ayat yang kita baca barusan ini, Tuhan begitu murka, begitu marahnya, pasal 16 maksud saya ya, begitu murka dan marahnya kepada Israel. Ya. Dalam kalimat-kalimatnya kita mengerti, ya, itu makanya banyak orang kesulitan kalau hanya membaca pasal 16 ini saja, tanpa membaca atau tidak mau membaca pasal-pasal sebelumnya. Itu makanya saudara perhatikan saja, ya, banyak pengkhotbah tidak bisa membagikan pemahaman dalam khotbah dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kenapa? Ya karena memang banyak orang kalau mau membuat khotbah atau membuat renungan dari Alkitab, itu terbiasa mau cari yang instan saja. Biasanya yang dipakai ayat yang terkenal, ayat yang populer, ya. Sehingga lebih mudah lah ya untuk disampaikan langsung ke aplikasi bagaimana orang Kristen dalam keseharian berdasarkan ayat itu. Tapi cerita-cerita narasi seperti ini jarang sekali dikhotbahkan. Coba, sepanjang hidup Kristenmu, berapa banyak saudara yang pernah mendengarkan khotbah dari pasal 16 dengan perikop persundalan Yerusalem dan hukumannya? Mungkin 1:1000 mungkin ya saudara ya. Ada tentunya, adalah pengkhotbah pernah khotbah ini ya. Saya pernah sekali ya, tapi itu pun jarang ya. Karena tadi saudara, untuk menggali khotbah dari perikop-perikop seperti ini, dari narasi yang panjang seperti ini, kita harus memperhatikan konteksnya. Nah, saya tidak menggunakan buku-buku lain, saya tidak membaca referensi lain, saya hanya membaca Alkitab ini saja. Tapi karena saya sudah memimpin saudara membaca Yeskiel 1, 2, 3, dan seterusnya sampai pasal 16 ini, paling tidak ada memori, ya, karena kita membacanya kan dalam 2, 3 minggu, 4 minggu, sebulan belakangan ini ya. Jadi masih terekam lah di otak saya ini apa yang melatar belakangi Yeskiel, sehingga akhirnya dia berkata, bernubuat dalam pasal 16 yang kurang lebih seperti ini. Ini kan kata-katanya kata-kata yang luar biasa ya. Israel dikatakan bersundal dengan deskripsi yang bagi saya vulgar sekali. Bahasa Yeskiel itu menggambarkan Israel yang sedang sebagai perempuan yang bersundal itu begitu vulgarnya ya. Ya, mungkin ya anak-anak sekolah minggu juga tidak mungkin diajak membaca oleh kakak-kakaknya untuk membaca Yeskiel 16 ini. Karena kalimat-kalimatnya begitu vulgar ya. Bagi orang dewasa mungkin bisa memahami, tapi bagi anak kecil itu kurang baik juga untuk dibagikan gitu ya. Tanpa mereka memperhatikan konteksnya gitu ya. Jadi makanya nggak ada nih cerita sekolah minggu dari Yeskiel 15-16. Aku yakin saya ya. Saya berani yakin bahkan kakak-kakak sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu juga akan kesulitan untuk menjadikan pasal 16 ini atau pasal 15 sebelumnya itu menjadi bahan ajar ya kepada anak-anak didik mereka di sekolah minggu. Benar ya saudara ya? Coba di cross check omongan saya ini. Biasanya sekolah minggu kan cerita tentang misalnya Naaman, cerita tentang Zakeus, cerita tentang Lazarus, cerita-cerita yang narasinya enak gitu, yang mudah. Tapi dengan narasi yang seperti ini ya, bersifat nubuatan, kemudian juga kalimat-kalimatnya itu penuh dengan simbolik gitu ya, dan juga kata-kata yang digunakan kata-kata yang vulgar gitu ya, kata-kata yang sangat dewasa sekali, sulit sekali untuk dibahasakan dengan mudah kepada anak-anak sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan apa yang kita baca, apa yang saya baca, kita tuh berarti saya berharap tadi juga saudara membaca juga ya, bahwa Tuhan menggambarkan Israel seperti perempuan yang bersundal, tapi tidak bersundal seperti perempuan-perempuan sundal lainnya. Perempuan-perempuan sundal lainnya itu ketika bersundal, dia menerima uang. Karena dia menjajakan tubuhnya. Ada laki-laki hidung belang gitu ya, tidur dengan dia. Setelah terpuaskan nafsu seksualnya, laki-laki itu memberikan beberapa keping uang kepada perempuan sundal ini. Tapi tidak dengan Israel, kata Tuhan. Israel lebih kejam, lebih berdosa daripada sekedar perempuan sundal.
Karena orang Israel itu digambarkan sebagai perempuan sundal yang tidak meminta uang, tapi justru memberikan uang. Berarti perempuan sundal sebagai gambaran Israel ini adalah bukan perempuan sundal yang bersundal karena kebutuhan ekonomi, karena keterpaksaan. Justru Israel itu diberkati Tuhan, ya, dalam gambaran yang dalam rema yang saya dapatkan. Diberkati luar biasa, tapi mereka tidak bisa mengalahkan nafsu mereka. Sehingga akhirnya mereka yang dalam bahasa perjanjian lama juga perjanjian baru, kan Israel itu digambarkan berkali-kali sebagai istri dan Elohim Yahweh sebagai suami, ya, adalah hubungan suami istri gitu ya. Jadi Israel itu sudah milik Tuhan gitu ya. Jadi kalau Israel itu menyembah berhala, ya, menyembah dewa-dewi lain, mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain, itu Tuhan selalu menggunakan istilah dasar perempuan sundal. Kamu tuh istriku gitu ya, tapi kok malah bersundal, selingkuh gitu ya, dengan ilah-ilah lain. Ya, Tuhan marah. Nah, Israel itu selingkuh ya, atau bersundal dalam tanda kutip perempuan sundal, pakai simbolik itu ya, kalimat itu bukan karena kebutuhan ekonomi, bukan karena keterpaksaan. Ya, normalnya ya, yang kalau kita dengar kesaksian banyak orang ya yang masih terjerat dalam dosa pelacuran, persundalan seperti itu, mereka itu rata-rata ya tidak bisa keluar karena awalnya memang memiliki kebutuhan ekonomi. Mereka tidak punya kemampuan, mereka pengen jalan pintas aja. Mereka tidak suka yang capek-capek, mereka yang mau instan saja, mereka punya tubuh yang masih seger, mereka jual tubuh mereka, dan ketika mereka mengawalinya dengan masalah ekonomi, akhirnya ya karena mudah mendapatkan uang di situ, mereka susah untuk keluar dari lingkaran dosa pelacuran atau perjinahan atau persundalan itu kan. Jadi mereka tuh rata-rata ya perempuan-perempuan sundal, maafkan saya pakai bahasa yang kasar gitu ya, pelacur-pelacur itu, ya, itu butuh uang. Jadi kalau ada laki-laki memakai mereka, ya laki-laki ini membayar mereka. Tapi dalam bacaan kita tadi, Israel yang disebut sebagai perempuan sundal itu bukan laki-lakinya yang membayar, tapi mereka yang membayar. Jadi laki-lakinya itu dibeli gitu. Ya. Dan karena apa? Karena Israel, perempuan sundal yang merupakan gambaran Israel ini, ya memang bukan masalah ekonomi mereka. Mereka masalah tidak bisa menahan nafsu ya. Kedagingan duniawi mereka tidak bisa mereka kekang. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsu mereka. Dan Tuhan menggambarkannya sebagai perempuan sundal yang tidak seperti perempuan sundal lainnya dalam perikop yang kita baca. Ya. Jadi kita bisa mengerti sekarang ini. Konteksnya dalam Yeskiel, ketika orang Israel sebelum dibuang ke Babel itu menyembah berhala atau mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain. Mereka membangun mesbah-mesbah, tadi di dalam bahasa ini mereka membangun bukit-bukit pengorbanan. Itu bukan karena mereka miskin dan mereka tidak percaya Tuhan, kemudian mereka mencari alternatif ya Allah yang bisa menolong mereka. Bukan seperti itu. Kata Tuhan, kalau begitu malah jauh lebih baik. Ini kan gambaran perempuan sundal yang biasanya, yang menjajakan diri karena mereka butuh sesuatu, faktor ekonomi. Israel tidak. Jadi Israel itu membangun bukit-bukit pengorbanan karena mereka memang ya bukan miskin, bukan susah. Ya, mereka offset aja atau ya terlalu bernafsu ya. Mereka akhirnya digambarkan bersundal dengan Mesir. Artinya mereka bukan menyembah dewa-dewi Mesir karena dipaksa orang Mesir, bukan. Ini dalam rema yang saya dapatkan ya. Mereka menyembah dewa-dewinya Mesir supaya orang Mesir bisa mereka pakai, ya, bisa diberdayakan oleh mereka. Mereka mencari keuntungan ya dari Mesir. Kalau mereka tidak menyembah Allah dewa-dewinya orang Mesir, ya tentu mungkin hubungan ekonomi kah, hubungan dagang kah agak sulit gitu. Sehingga akhirnya mereka ya dengan sengaja ya
Itu dalam bahasa pasal 16, mereka bayar orang Mesir. Jadi mereka itu menyembah atau sujud kepada dewa Ra, dewanya orang Mesir. Itu karena ya mereka memang sudah terlalu daging, terlalu duniawi, sehingga mereka menghalalkan segala cara supaya mereka bisa memuaskan nafsu mereka. Mereka ingin lebih lagi. Mereka sudah berkelimpahan karena berkat dari Tuhan. Mereka lupa bahwa berkat itu dari Tuhan. Makanya dalam kalimat di pasal 16, kamu lupa masa mudamu ketika kamu belum seperti ini. Bahwa kamu itu ya, kalau kita membahas pasal-pasal atau perikop sebelumnya, ya kamu itu aku yang dandanin gitu, kata Tuhan. Kamu tuh lupa bahwa kamu itu dulu telanjang, bla bla bla. Aku loh yang ngasih kamu pakaian dan lain sebagainya. Aku yang mendandani engkau. Israel lupa hari ini dia diberkati Tuhan di zaman Yeskiel ya. Itu karena Tuhan. Sehingga karena mereka lupa, akhirnya mereka menikmati kekayaan berlebihan, jadi terikat dengan kekayaan luar biasa, sehingga mereka ingin lebih kaya lagi. Nah, caranya apa? Membangun hubungan dagang dengan bangsa-bangsa sekitar yang tidak menyembah kepada Allah tentunya. Dan ini sulit. Sehingga mereka akhirnya supaya mempermudah, mereka juga menyembah ilah-ilah, dewa-dewa negeri-negeri sekitar. Seperti digambarkan tadi orang Mesir kah, gitu ya. Terus juga bangsa-bangsa sekitar mereka, ya. Supaya apa? Supaya relasinya lebih mudah. Kenapa makanya Tuhan marah begitu rupa? Karena mereka menyembah ilah lain bukan karena mereka sedang dalam ketiadaan, tapi justru dalam ketika mereka berkelimpahan. Makanya Tuhan marah luar biasa kepada Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangin ya, kalau ini diaplikasikan, ditafsirkan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita akhirnya sampai saat ini dalam berkat Tuhan yang luar biasa, terus kita malah dengan sadar berusaha untuk memperkaya diri lebih lagi, kita lupa bahwa kita bisa diberkati seperti sekarang karena Tuhan. Akhirnya kita fokus pada kerjaan, fokus pada bisnis, bahkan akhirnya cari pesugihan, ya, cari orang-orang berilmu supaya bisa membekengi kita, ya. Kita bentengi bisnis kita dengan orang-orang kuat gitu ya, tanda kutip, bukan Tuhan. Ini yang justru merupakan sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Israel di zamannya Yeskiel saat itu. Makanya Tuhan murkanya luar biasa. Ya. Tuhan berkata, kamu tuh bersundal, ya, tapi kamu lebih parah, lebih jahat, lebih berdosa, bahasa saya ya, daripada perempuan-perempuan sundal lainnya. Bersundal saja, menjadi perempuan sundal saja, sudah jahat di mata Tuhan. Tapi Israel bersundalnya lebih jahat daripada perempuan sundal lainnya. Perempuan sundal lainnya bersundal karena kebutuhan ekonomi. Ya. Orang Israel nggak ada masalah ekonomi, tapi mereka mau memuaskan nafsu seksual mereka dengan cara apa tadi? Ya tadi, ya, memanggil laki-laki yang digambarkan orang Mesir tadi, ya, membuka paha mereka besar-besar, ya, menawarkan diri mereka, terus juga membayar orang-orang yang sudah memuaskan mereka itu. Ini yang menjadi tamparan kita mestinya, ya. Ini yang Bapak Ibu harus paham bahwa hal seperti ini yang bisa menyakitkan hati Tuhan. Dan kalau kau baca tadi, makanya Tuhan itu benar-benar marahnya luar biasa. Ya, Tuhan gak peduli dengan dampak dari amarahnya kepada Israel. Sampai amarahnya reda. Sampai api cemburunya Tuhan reda. Ini menggambarkan juga bahwa Tuhan itu ya pribadi. Ya, Tuhan tuh bukan sesuatu zat begitu, atau suatu roh yang tanpa perasaan, ya. Dengan gambaran yang dibahasakan Yeskiel ini kan Tuhan itu jelas punya perasaan, hatinya terluka sehingga dia menghukum Israel dan dia nggak peduli dampak hukumannya itu benar-benar terasa parah di dalam kehidupan orang-orang Israel. Bayangin dibuang ke Babel itu sesuatu yang tidak terpikirkan oleh orang-orang Israel yang sudah hidup bertahun-tahun, ratusan tahun hidup nyaman di tanah perjanjian. Tiba-tiba harus dibuang dari tanah perjanjian. Ya. Dampak psikisnya, psikologinya, dampak ekonominya, dampak sosialnya, dampak
sebuah bangsa itu nyaris hancur, saudara. Tuhan bilang, aku nggak peduli karena aku sudah marah. Ya, aku mungkin akan berubah, kata Tuhan dalam bahasa tadi ya, kalau amarahku sudah reda. Nah saudara, kita lupa bahwa Tuhan tuh punya perasaan yang seperti itu juga. Nah, jangan sampai kita nanti masuk dalam amarahnya Tuhan. Kita terhisap dalam murkanya Tuhan. Nah, sebelum sampai ke sana ya makanya Bapak Ibu harus menyadari bahwa kita ya lepaslah Bapak Ibu masih hidup yang berjuang atau sudah cukup atau sudah sangat berlebih, kita ada di titik ini tuh semua karena Tuhan. Ya. Sehingga kita akhirnya ya tidak menjadi orang yang kebablasan gitu. Saya tadi sempat lihat di TikTok atau di Instagram ya, TikTok kalau nggak salah, ada potongan gitu. Ini pemahaman Islam justru, saudara. Ya. Ditanya oleh dalam sebuah podcast ya, potongan pendek itu. Ada orang bertanya kepada seorang ustadz, kenapa kalau Tuhan mengasihi manusia gitu, dan menaruh manusia di bumi, tapi nanti bumi akan dibinasakan dan ada neraka gitu. Kok kayaknya nggak masuk akal. Katanya Tuhan mengasihi manusia, umat manusia. Tuhan menaruh manusia di bumi ini, tapi bumi nanti akan dihancurkan dan manusia akan banyak yang dilempar ke neraka. Terus si ustadz ini menjawab sesuai dengan kitab sucinya tentu. Tapi menarik ini. Ya. Setelah saya renungkan juga, ya kurang lebih jawaban saya sama, tapi menggunakan analogi yang berbeda. Ustadz ini menjawab, ya Tuhan tuh ketika menciptakan bumi ini dan menaruh manusia untuk tinggal di bumi ini, bumi itu seperti panggung. Dan manusia harus memainkan peran yang bagus di panggung itu supaya menarik perhatian Tuhan, supaya Tuhan disukakan dengan aksi panggung kita gitulah. Dan namanya juga aksi panggung ya, sehebat dan sebesar apapun panggung itu ya akhirnya akan ditutup atau dibubarkan atau selesai ya kan. Aksi panggung kan nggak selama-lamanya. Festival musik besar pun ada waktunya, paling cuma 2-3 hari, seminggu paling lama gitu. Panggungnya akan dibongkar lagi. Ya. Nah, bumi itu seperti itu kata sang ustadz ya. Manusia itu ya orang-orang yang ada di panggung itu, yang harus bisa menarik perhatiannya Tuhan sehingga Tuhan suka dan akhirnya Tuhan bawa ke tempat yang indah. Kalau tidak ya Tuhan lupakan dan akhirnya dibawa ke tempat yang mengerikan yang namanya neraka. Saya dalam bahasa yang yang hampir mirip tapi menggunakan analogi yang berbeda. Saya selalu berkata bahwa kita di bumi ini seperti seorang musafir. Ya. Dalam bahasa saya, kita itu seperti orang yang sedang ada di halte. Ya. Kita di halte itu seindah-indahnya halte, senyaman-nyamannya halte. Ya. Ini saya pakai analogi ini karena beberapa tahun yang lalu misalnya Pak Ahok, juga ada Pak Anies ya, itu kan memperbaiki beberapa halte sehingga lebih nyaman. Sehingga halte bis di Jakarta di zamannya Pak Ahok, terus juga beberapa halte juga di zamannya Pak Anies ya, itu diperbaiki dan orang jadi bisa nyaman di halte itu. Selfie, halte yang dulu nggak ada tempat duduknya, yang kalau hujan bocor sana sini menjadi tempat yang nyaman gitu. Kita cuma di halte, senyaman-nyamannya halte ya halte. Ya. Di halte itu ya, halte didirikan untuk orang menunggu bis. Bis yang akan dia naiki dan membawanya ke tempat tujuan yang dia mau tuju. Ya. Bumi ini ya seperti halte itu. Kita di bumi cuma sementara. Sampai menunggu ya ada bis yang menjemput kita nanti. Kita itu kemana? Makanya di halte itu kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai salah naik bis. Jangan sampai bis yang kita tunggu malah sudah terlewat karena kita tertidur dan lain sebagainya, dan kita tidak dapat bis berikutnya. Akhirnya kita nggak sampai ke tempat tujuan. Ya analoginya berbeda, tapi itu bicara tentang hal yang sama. Ya karena
memang kan kalau mau jujur-jujuran, saya tidak bilang kitab suci mereka benar, tapi baik agama Islam, Kristen, termasuk Yahudi kan itu rumpunnya sama, ya, rumpun Semit, ya, sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya yang sama, dan beberapa figur dalam orang-orang hebat di dalam kitab suci mereka masing-masing ya bisa kita identifikasikan sebagai orang-orang yang kisahnya kita temukan baik di Taurat, di Alkitab maupun di Quran, gitu kan ya. Jadi ya kalau ada kesamaan pemikiran ya normal, hal yang lumrah, saudara. Jadi yang saya mau katakan, ya kita harus menyadari bahwa hidup di bumi ini ya cuma panggung, cuma halte. Kita tuh musafir. Makanya saya pernah juga pakai konteks penafsiran saya. Abraham itu dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Dia sampai di Haran. Tapi Tuhan juga suruh lagi keluar dari Haran itu. Ingatkan lagi bahwa Tuhan sudah menjanjikan sebuah negeri perjanjian, negeri yang penuh dengan madu dan susu. Dan Alkitab mengatakan Abraham sampai di situ, sebuah negeri yang nantinya bernama Israel. Ibu paham ya? Ketika akhirnya bangsa Israel ada di Mesir, di bawah Musa masuk lagi ke bala tanah perjanjian, akhirnya negeri itu menjadi bangsa negeri Israel, tanah Israel. Abraham sudah ada di situ, ya. Dia tinggal di situ. Di tanah yang sama ketika nanti ratusan tahun kemudian menjadi bangsa atau negeri Israel. Tapi Abraham ketika sudah sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu, Abraham tidak membangun rumah. Abraham tetap tinggal di sebuah tenda. Ya, kalau kita membaca perjanjian lama, kita tidak mengerti ya, kenapa ya dia nggak bangun rumah. Padahal kalau kita mempelajari secara dalam, ketika Abraham hidup itu manusia bukan tinggal di kemah lagi, manusia sudah tinggal di rumah yang dari batu. Ya, Abraham tuh bahkan hidup setelah zamannya Menara Babel. Bayangin orang zaman dulu sudah membangun Menara Babel, menara yang ujungnya sampai ke puncaknya sampai ke langit. Ya, tentu ya manusia-manusia yang membangun Menara Babel itu sudah punya ilmu konstruksi yang bagus kan. Kalau sudah bisa bikin bangun menara, berarti ya bangun rumah yang lebih simpel, lebih sederhana. Mereka sudah punya kemampuan pengetahuan soal itu. Jadi orang-orang yang bangun Menara Babel itu sudah tinggal di rumah-rumah zaman itu. Rumah batu, tentu sederhana, mungkin tidak diplester kayak rumah kita, ya, belum dicat warna-warni, ya, masih sederhana. Tapi sudah tinggal dalam rumah batu atau yang disusun dari batu-batu, batu bata kah, ya, atau batu alam kah, seperti piramid gitu, ya, batu piramid, sehingga dia lebih aman dari badai pasir, ya, karena mereka kan tinggal di daerah padang pasir. Tapi Abraham tetap tinggal di tenda, dan orang yang tinggal di tenda itu identik dengan musafir, ya, orang yang memang mengelana, ya. Artinya Abraham memahami bahwa dirinya sebagai pengelana, sebagai musafir. Meskipun dia tahu dia sudah bangun tenda di tanah perjanjian, tapi dia menyadari bahwa ini bukan tanah perjanjian yang sejati. Makanya Paulus berkata di dalam perjanjian baru, dalam kitab Ibrani, ya, Abraham itu melambai-lambai memandang sebuah kota yang dijanjikan. Ya, itu bahasanya Paulus, seorang ahli Taurat, orang Farisi, murid Gamaliel, menafsirkan kenapa Abraham di tanah perjanjian nenek moyangnya ini tidak tinggal di rumah tapi tinggal di tenda. Ya. Jadi aneh kalau kita sudah memahami semua tadi. Bagi orang Kristen kita pernah mendengar banyak pendeta ngomong soal ini, tapi kita masih hidupnya sangat dunia sentris gitu, bumi sentris, kedagingan banget, duniawi banget, ya, materialistis banget. Ya, ini yang harus kita perbaiki. Kalau tidak, saudara akan mengulangi apa yang terjadi atas Israel ribuan tahun yang lalu. Tuhan marah, Tuhan hukum. Dan kalau Tuhan sudah marah, ya Tuhan akan luar biasa murkanya. Dia akan biarkan semua yang buruk terjadi atas kita sampai amarahnya reda. Ya. Israel dikatakan dia membangun banyak bukit-bukit pengorbanan. Jadi dengan sengaja, sadar tidak sadar, mereka tuh melakukan sesuatu yang semakin menyakitkan hati Tuhan.
Jadi kalau pikiran kita, khotbah saya minggu kemarin, manusia 66, kalau pikiran kita dan tangan kita itu sangat daging, sangat duniawi, ukurannya tuh serba materialistis, di otak kita tuh bukan firman Tuhan isinya, tapi bagaimana memuaskan nafsu daging kita. Tangan kita bukan kita kerjakan untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, tapi berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang bisa memuaskan nafsu syahwat saya. Ya maka apapun output dari pikiran dan hati kita itu akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sadar tidak sadar. Dan sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, itu sesuatu yang semakin menyakitkan hati Tuhan. Dan gak heran saudara, ya. Kalau Tuhan tega sama Israel, Tuhan juga tega terhadap kita. Nah ini yang seringkali sama orang Kristen yang memahami kasih karunia bagi saya kebablasan itu, tidak mereka mau pahami. Nggak mungkin lah sebagai anak dia akan menghajar kita. Ya mereka pakai argumentasi yang masuk akal, pakai ayat-ayat Alkitab juga. Tapi ayat-ayat Alkitab itu tidak dibaca dengan lengkap. Apakah Allah yang melakukan hal ini kepada Israel karena hatinya terluka dan membiarkan Israel mengalami hukuman yang parah sampai amarahnya dia reda, itu Allah yang beda dengan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus? Coba bayangin. Banyak orang berkata Allah PL dengan Allah PB itu Allah yang berbeda. Ini ngaco, saudara. Allah yang sama. Ya. Allah yang sama. Karakternya sama. Sifatnya sama. Sebab kalau kita berkata Allah PB sifatnya lebih bagus, maka Allah PL sifatnya jelek. Dan Allah PL kalau sifatnya jelek, ya bukan Allah dong. Masa Allah sifatnya jelek? Ini sifat ilahi. Ya. Ini yang harus kita mengerti kalau kita mau mengenal Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu. Ya, dia rela mati buat kita. Bahkan dia rela mati ketika kita masih berdosa, belum bertobat loh. Itu kata perjanjian baru. Tapi Allah yang sudah melakukan hal yang luar biasa ini pun tidak mau ya apa yang sudah dilakukannya kita respon dengan sia-sia gitu. Kita respon dengan tidak presisi, dengan kita hidup terus dalam dosa. Dan kalau kita terus sudah berdosa, padahal dia sudah memberikan tiket pengampunan buat kita lewat darah yang tercurah di atas kayu salib, ya kalau dia menghukum kita sama seperti dia menghukum Israel di zaman Yeskiel, ya sesuatu yang saya mengerti dengan logika saya. Karena itulah Allah yang sama. Ya. Dan kalau kau lihat ada orang Kristen di luar sana kok kayaknya dihukum Tuhan, susah mulu, menderita mulu, gak ada bahagia-bahagianya hidupnya. Ya itu mungkin orang Kristen yang bebal hatinya, sama seperti Israel di zaman Yeskiel. Tuhan biarkan semua yang buruk terjadi atas dia di dunia. Karena dia punya perspektif yang salah ketika dia hidup di dunia ini. Tuhan izinkan semua yang buruk terjadi atas manusia. Karena Tuhan memang kecewa manusia tidak bisa merespon dengan benar. Dan amarahnya itu baru reda ketika beberapa waktu lamanya. Ya. Murka Tuhan yang dirasakan manusia itu baru hilang ketika amarahnya Tuhan sudah reda. Dan ini yang terjadi atas Israel. Tuhan marah sama Israel. Dia nggak peduli sama Israel. Bangsa ya, nation ya. Maka mereka dibuang di Babel. Tapi amarahnya Tuhan ya reda. Dan akhirnya Tuhan izinkan beberapa orang terpilih untuk kembali ke Yerusalem. Ke Israel. Tapi pertanyaannya, oh kalau gitu kita tunggu saja amarah Tuhan sampai reda gitu. Ya pertanyaannya, ketika kita nunggu amarah Tuhan sampai reda, dan saya yakin Tuhan pasti akan reda karena kasih-Nya luar biasa kepada kita. Ya, kita akan masuk dalam kelompok orang yang terima anugerah enggak? Itu kan pertanyaan. Karena seluruh orang Israel dibuang ke Babel, tapi yang kembali ke Israel itu hanya beberapa saja. Segelintir saja. Nanti kita akan membahas itu kalau kita sudah masuk misalnya dalam kitab-kitab yang menceritakan soal ini ya. Nanti akan kelihatan nggak banyak saudara orang Israel yang di Babel yang kembali ke Israel. Hanya segelintir saja.
artinya mereka akan menjadi bangsa yang terhilang karena mereka kawin campur ya dengan bangsa Babel, dengan orang-orang asing di Babel, sehingga akhirnya jati diri mereka sebagai keturunan Abraham menjadi hilang. Ya, saudara, semoga belajar banyak dari tadarusan kita hari ini. Kita harus benar-benar memahami bahwa kita hidup di dunia ini sementara, hanya panggung, hanya halte. Jangan terlalu menikmati, karena ini bukan tempat terakhir kita. Ya. Ada tempat lain yang Tuhan siapkan buat kita. Maka orientasi hidup kita ya nggak usah mati-matian di sini, di bumi ini. Ya. Nggak usah kejar kepuasan mati-matian di bumi ini. Karena kepuasan apapun yang kau dapatkan di bumi ini semu, bukan yang sejati. Ya. Jadi jangan sampai kita fokus pada mengejar hal-hal yang sangat duniawi. Akhirnya kita semakin jauh dari Tuhan, melukai hati Tuhan semakin dalam, dan akhirnya Tuhan menghukum kita. Sebab kalau kita sudah masuk dalam penghukumannya Tuhan, maka yang gak pernah kau bayangkan, yang buruk itu akan terjadi. Semoga dipahami. Shalom. Di tanggal 12 November ini, Sekolah Alkitab on the Way akan mengadakan live webinar via Zoom dengan tema Membaca Alkitab Lebih Hidup, mengundang Bapak Ibu semua yang mau sama-sama belajar bersama kami. Untuk info lebih lanjut ataupun mendaftarkan diri, dapat langsung scan barcode atau juga bisa menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan akhiri tadarusan kita pada malam hari ini. Semoga saudara mendapatkan rema. Saya mendapatkan itu. Saya bagikan kepada saudara. Kalau saudara membaca ayat tadi dan mendapatkan rema yang berbeda, tolong bagikan juga. Ada kesempatan untuk mengetik di live chat atau di kolom komentar, supaya saya juga mendapatkan apa yang kau dapatkan dan kita saling berbagi akhirnya, memperlengkapi akhirnya. Ya. Kalau sudah diberkati, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share program ini kepada yang lainnya. Terus bawa dalam doa program ini, sehingga lewat program ini semua kita bisa bertumbuh imannya, dan lewat program ini akan semakin banyak orang bisa kenal kebenaran. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sudah belajar banyak. Tuhan, kami percaya lewat apa yang kami baca, iman kami bisa bertumbuh. Mampukan kami bukan cuma cakap sebagai pendengar, pembaca, tapi juga cakap sebagai pelaku firman. Kami tidak mau seperti orang Israel di zaman Yeskiel yang melukai Tuhan secara sadar karena mereka tidak puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Mereka lupa bahwa apa yang mereka dapatkan semua dari Tuhan. Mereka lupa masa muda mereka. Tuhan, mampukan kami jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati semua.